Kita sering lihat penyajian data bentuk tabel. Bagaimana ya cara membuatnya? Selamat datang di Belajar Online. Bersama saya Kak Jamal, kita akan melanjutkan materi di kelas 12, yakni tentang bab statistika. Di bab statistika, kita akan belajar yang pertama-tama adalah penyajian data. Nah, sebelum kita membahas tentang penyajian data, kita akan membahas apa sih itu statistika. Jadi statistika adalah ilmu yang nanti akan berhubungan dengan suatu data. Ya, data ini kita bisa menyebutnya bisa data berupa bilangan, gambar, atau yang lain-lain. Jadi yang pertama kita coba bahas mengenai data yang berupa bilangan ya. Jadi misalkan kita punya data seperti ini. Data jumlah pasien sembuh COVID di kota Jakarta. Nah, statistika itu akan membahas tentang pengumpulan data. Pengumpulan data dari mana sih data jumlah pasien ini? Bisa dari merekap dari beberapa rumah sakit, gitu ya. Atau yang kedua, kita bisa memberikan angket kepada beberapa dinas kesehatan, gitu ya. Jadi itu pengumpulan data yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, kita dapat menyajikan data ya, seperti gambar di samping ini. Kita sajikan bentuk apa? Bentuk diagram batang. Jadi kita bisa menyajikan data-data ini jadi beberapa bentuk, misalkan bentuk tabel, histogram, poligon, dan lain-lain. Nanti kita akan membahasnya satu persatu. Oke, yang ketiga, statistik itu akan mengulas mengenai analisis data. Jadi kita akan menganalisis data itu, manakah misalkan ya, manakah yang paling tinggi, manakah yang paling rendah, dan lain-lain, gitu ya. Di akhir kita menganalisis, kita akan belajar mengenai apa? Menarik suatu kesimpulan dari data. Ya, jadi dari data seperti ini kita akan menarik suatu kesimpulan yang mana nanti akan kita buat untuk mempresentasikan hasil dari data yang kita dapat. Oke, jadi kita kesimpulkan bahwa statistika adalah cabang ilmu matematika ya yang membahas tentang pengumpulan data, penyajian data, analisis data, untuk membuat apa? Membuat suatu kesimpulan yang masuk akal. Jadi kesimpulan yang masuk akal itu kesimpulan yang dibuat dari suatu data. Oke, yang pertama kita lanjut pembahasan pada penyajian data. Nah, penyajian yang pertama kita akan membahas mengenai tabel distribusi frekuensi. Ya, kalian sudah tahu bagaimana bentuk tabel gitu ya. Kayak mendaftar gitu ya, mendaftar suatu nilai. Coba di sini ada jenis tabel. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua nanti akan distribusi frekuensi data berkelompok. Oke, kita akan membuat yang pertama-tama untuk data tunggal. Saya berikan contoh, ini adalah data nilai ujian 20 siswa pada materi pelajaran matematika. Jadi nilai siswa itu ada dapat berapa? 6, 8, 6, 7, 8 dan seterusnya gitu ya. Kita akan susun menjadi tabel. Caranya mudah. Kita hanya membuat seperti tabel di bawah, gambar di bawah, ada kolom nilai, ada kolom frekuensi. Nanti nilai kita isi dengan ada berapa saja sih nilai di situ? Ada nilai 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah itu kita mengisi kolom frekuensi. Di kolom frekuensi itu tinggal kalian mengisinya dengan berapa sih jumlah banyaknya nilai 6, nilai 7, nilai 8 dan seterusnya. Contohnya nilai 6. Di nilai 6 ada berapa? Ada 2. Jadi kita isi 2. 7 ada berapa? Ada 6. Kemudian lanjutnya berapa? 8 ada berapa? Kalian hitung. Ada 7 ya, dan seterusnya. Kemudian terakhir adalah terlihat bahwa 10-nya ada 1. Jadi kita dapatkan tabel distribusi frekuensi data tunggal sebagai berikut. Mudah kan? Oke, kalau sudah paham kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yakni tabel distribusi frekuensi data berkelompok.
Nah, sebelum kita masuk bagaimana sih cara penyajiannya, kita akan membandingkan bagaimana distribusi frekuensi data tunggal sama data berkelompok. Contohnya seperti ini. Di sebelah kanan itu kalian tahu itu adalah data tunggal, kemudian sebelah kiri itu ada data berkelompok. Yang berbeda adalah kalian lihat kolomnya di kolom nilai ya, yang saya tanda itu kolom nilai di data tunggal. Kalian lihat itu hanya satu nilai saja, misalkan 6, 7, 8, 9, 10 itu setiap kelasnya. Kalau di berkelompok kalian lihat di situ ada beberapa nilai yang dikelompokkan. Contohnya di situ ada berapa? 20 sampai 32. Kemudian apa? 33 sampai 45 dan seterusnya. Jadi perbedaannya di situ ya. Jadi ada beberapa data atau nilai yang dikelompokkan menjadi satu kelas. Oke? Kalian pasti sudah bisa membedakannya. Kemudian kita lanjut ke contoh ya. Contoh bagaimana sih cara kita membuat data distribusi frekuensi data per kelompok. Jadi misalkan saya punya data seperti ini. Data nilai tes 48 siswa. Jadi datanya ada seperti ini, kemudian kita akan membuatnya seperti tabel di bawah ini. Nah, sebelum kita membuat tabel, kalian perlu tahu ya, istilah di sini ada istilah yang dinamakan kelas ya. Kelas di sini ditunjukkan oleh baris. Jadi misalkan ya, di kelas yang paling atas yakni kalian lihat di nilai 20 sampai 32 adalah kelas pertama ya. Kemudian kelas kedua berapa? 33 sampai 33 sampai 45. Kelas ketiga 46 dan seterusnya gitu ya. Berarti di sini ada berapa banyak kelasnya? Ada 6. Jadi banyak kelas itu nanti tergantung juga pada banyak baris. Kalau di sini ada 6 berarti kelasnya juga ada 6. Kemudian yang satu lagi adalah kalian harus tahu tentang panjang kelas atau di sini bisa disebut interval. Jadi kalian tahu bahwa di situ panjang kelasnya misalkan ya, di situ kita tahu bahwa antara 20 sampai 32 atau intervalnya dari 20 sampai 32 untuk kelas pertama. Oke, next kita lanjut ke bagaimana cara membuatnya. Ya, yang pertama-tama kita perlu menentukan adalah banyaknya data. Banyaknya data ini biasanya disajikan pada judul tabel. Ya, kita lihat atau deskripsi pada tabel. Di situ biasanya tertera ada berapa banyak data sih. Kalau tidak ada, coba kalian hitung ya. Di sini tertera di atas sendiri adalah 48 siswa. Berarti kita misalkan data itu adalah N. N-nya sama dengan berapa? Ya benar, 48. Tahap yang kedua yakni kita akan menentukan rentangan. Nah, rentangan ini kita dapat dari apa? Data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Coba dicari data yang terbesar, artinya nilai yang paling besar. Berapa? 95. Kemudian data yang terkecil berapa? Benar, di situ ada nilai 20. Kita kurangkan ya, 95 dikurangi 20 sama dengan berapa? 75. Nah, next kita ke bagian 3 yakni menentukan banyak kelas. Artinya tadi ya, kita menentukan banyaknya baris yang kita buat. Nah, kita menggunakan rumus yang sudah ada, yakni banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya tadi apa? Banyak data. Oke, kita isi ya. 1 ditambah 3,3 dikali log N-nya berapa? 48. Kita coba cari dengan kalkulator atau handphone kalian. Log N-nya itu berapa? Log 48 kita temukan berapa? 1,681. Oke, kita kalikan dengan 3,3, kemudian kita jumlahkan dengan 1, totalnya sama dengan berapa? 6,54 ya.
Jadi kalau kita bulatkan bisa ke atas atau ke bawah, ya, kita bulatkan menjadi 6, ya. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yakni kita menentukan apa? Panjang kelas, atau tadi kita dapatkan itu nanti interval gitu ya. Berarti banyaknya data yang kita kelompokkan di situ itu berapa panjangnya ya. Nah, itu kita cari dengan cara apa? Rentangan kita bagi dengan banyaknya kelas ya. Rentangan kita sudah menemukan berapa? 75 dibagi 6 sama dengan berapa? 12,5, atau kita bulatkan menjadi 13. Ya, di sini mengapa sih kok satunya ke atas, dibulatkan ke atas dan ke bawah? Ini kita akan sesuaikan agar data ini masuk semua, ya, masuk semua ke dalam tabel. Jadi jangan sampai ada data yang tidak ada kelasnya atau tidak ada tempatnya, gitu kan? Ya. Kemudian setelah itu kita sudah tahu banyaknya kelas, kemudian panjangnya kelas. Coba kita susun satu persatu ya. Dari kelas yang pertama. Nah, kelas pertama itu dimulai dari data yang paling kecil. Data yang paling kecil itu berapa? 20. Gitu kan? Nah, kemudian kita tahu bahwa panjang kelasnya berapa? 13. Berarti kita hitung nilai 20, terus kita hitung sampai 13 itu sampai nilai berapa sih? Kita hitung bersama-sama ya. 20 gitu kan? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32. Jadi nilai antara 20 sampai 32 itu kita jadikan satu kelas. Oke? Itulah panjang kelas. Jadi kelas pertama itu 20 sampai 32. Kemudian kelas yang kedua 33 sampai 45. Dan selanjutnya kita isi sampai penuh sampai menemukan kelas yang terakhir yakni 85 sampai berapa? 97. Oke, kita sudah menentukan nilainya di setiap kelas. Kemudian kita akan lanjut pada menghitung frekuensi di setiap kelas. Nah, frekuensi kita akan menghitungnya dengan cara mencari nilai yang sesuai dengan setiap kelas. Misalkan ya, nilai 20 sampai 32 kita hitung ya. Ada nilai berapa sih? Coba dilihat di sini, saya akan lingkari ya. Ada nilai 20, kemudian apa lagi? 24 ya. Ada berapa lagi? 25 sama 29. Oke, berarti ada berapa? Ada 4 data. Sehingga kita tuliskan frekuensinya yakni 4. Kemudian kelas yang selanjutnya kita hitung seperti itu, kita temukan berapa? Benar, 6. Kemudian kita hitung terus ya, sampai kelas yang terakhir kita menemukan frekuensi data dari nilai 85 sampai 97, kita temukan ada 9 data. Oke, jadi frekuensinya ada 9. Jadi itu adalah cara ideal kita untuk membuat suatu tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Terus gimana sih Kak kalau kita membuat tabel dengan panjang kelas yang kita inginkan atau banyaknya kelas yang kita inginkan? Boleh saja. Coba kita lihat pada tabel berikut. Saya buat kelasnya itu hanya 4. Tadi kan awalnya 6 ya, sekarang 4. Nah, berarti kita harus menyusun ya nilai-nilai tersebut menjadi 4 kelas. Jadi kita akan membaginya menjadi 4 kelas. Yang pertama, kelas pertama kita isi ya. Berarti kita nanti menemukannya rentangan tadi dibagi banyaknya kelas, berarti rentangannya berapa tadi? 75 dibagi 4 gitu ya. Nah, sekarang kita susun. Berarti di situ panjang kelasnya kita buat misalkan 20 gitu ya. 20 berarti kita hitung dari 20 data yang terkecil sampai
39 gitu ya, itu panjang kelasnya 20, kemudian 40 sampai 59 dan seterusnya. Kemudian cara yang sama kita akan menghitung frekuensinya. Kelas yang pertama berapa? Ada datanya berapa? Oh, ada 6. Kita tulis frekuensinya 6. Kemudian berapa? 12. Kemudian berapa lagi? 17. Kemudian ada berapa? 13. Jadi kita bisa menyusun secara ideal dengan tadi, dengan 6 kelas, dengan rumus tadi ya. Atau kita susun dengan cara yang kita inginkan, yang kita butuhkan ya, dengan cara seperti ini. Oke sobat pintar, itu tadi bagaimana cara kita membuat tabel data frekuensi, data tunggal, dan data berkelompok. Sekian sobat pintar untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel Belajar Online Official. Salam belajar online.